Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Ramadan dengan NPWP akhir 012. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi atau pembahasan saya mengenai buku Physical Geology Earth Revealed. Dan di hari ini saya akan membahas bab ke-12 yaitu Weathering and Soil atau dalam bahasa Indonesianya pelapukan dan tanah. Jadi di bab ini sendiri menjelaskan bagaimana batuan yang keras dan terlihat permanen atau abadi yang kita lihat batu-batu besar di pegunungan dan sejenisnya itu sebenarnya lama kelamaan itu akan eh, terpecah menjadi partikel kecil yang hingga akhirnya itu akan membentuk tanah yang akan menjadi dasar bagi seluruh kehidupan di permukaan bumi ini. Jadi, proses ini walaupun terlihat sempurna, terlihat sederhana, tapi sebenarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Nah, proses-proses dasar dalam dalam bab ini itu jadi ada tiga proses dasar yang utama yang akan membentuk permukaan bumi itu sendiri. Yang pertama adalah weathering atau pelapukan, di mana proses penghancuran batu di tempat asalnya. Jadi misalnya retakan pada batuan granit yang keras itu tuh dapat melebar akibat suhu atau air. Lalu ada erosion, pembedahan material hasil pelapukan oleh air, angin atau es. Ketiga, ada transportation, yaitu pergerakan material hasil erosi menuju ke tempat lain seperti dasar sungai atau laut. Jadi ketiganya itu saling terhubung, pelapukan itu memecahkan batuan, erosi akan memindahkan hasilnya, dan transportasi itu mendistribusikan material itu untuk kemudian untuk endapan-endapan baru. Jadi yang pertama adalah weathering. Eh, Weathering atau pelapukan adalah proses penting dalam siklus geologi eksternal dan melibatkan empat sistem utama bumi. Yang pertama adalah atmosfer, yang dimana atmosfer itu akan menyediakan oksigen dan karbon dioksida yang memicu reaksi kimia seperti oksidasi dan pelarutan. Kedua ada hidrosfer, air berperan sebagai pelarut dan pembawa ion dalam reaksi kimia. Ketiga ada biosfer, organisme menghasilkan asam organik yang mempercepat pelapukan dan menciptakan tanah. Yang keempat ada litosfer, batuan padat yang menjadi bahan dasar proses pelapukan. Jadi, pelapukan itu bukan proses yang berdiri sendiri, melainkan penghubung antara dunia fisik dan biologis. Selanjutnya, sebenarnya itu pelapukan itu terdapat dua jenis utama. Yang pertama itu adalah pelapukan mekanis atau mechanical weathering. Jadi mechanical weathering ini adalah proses pemecahan batuan tanpa mengubah komposisinya. Beberapa mekanisme pentingnya itu adalah yang pertama pressure release atau exfoliation. Jadi terjadi ketika batuan yang awalnya berada di dalam bumi kehilangan tekanan akibat erosi di permukaannya. Lapisan luar batu itu terkelupas membentuk exfoliation domes yang bisa kita lihat seperti itu di Yosemite National Park. Yang kedua ada frost action atau bahasa Inggrisnya itu frost wedging or frost heaving. Jadi air yang masuk ke celah-celah batu lalu membeku di dalamnya akan mengembang. Jadi mengembang itu sekitar 9%. Dan tekanan akibat pembekuan yang mengembang ini dapat memecah batuan menjadi fragmen kecil dari dalam. Dan biasanya proses ini terjadi di daerah yang beriklim dingin. Yang ketiga ada abrasi dan aktivasi biologis. Jadi eh, angin dan air itu dapat mengikis batuan secara mekanis. Akar tumbuhan atau aktivitas hewan juga dapat memperlebar tangan batu. Selanjutnya di mekanisme yang kedua yaitu pelapukan kimia atau chemical weathering. Jenis ini itu melibatkan perubahan komposisi mineral akibat reaksi kimia dengan air dan gas. Dan beberapa proses utamanya yang pertama itu ada oksidasi. Jadi unsur besi seperti besi itu bereaksi dengan mineral dengan oksigen membentuk oksidasi untuk oksida besi yang menghasilkan warna kemerahan seperti karat. Dan contohnya itu bisa terlihat di pembentukan hematit atau limonit. Dan yang kedua ada pelarutan oleh asam atau carbonation. Jadi air yang bercampur dengan CO2 itu akan membentuk asam karbonat yang melarutkan batu-batu
kapur dan membentuk gua-gua kars. Ketika ada hidrolisis atau pada feldspar yang bereaksi dengan air akan berubah menjadi mineral lempung atau clay minerals seperti kaolin. Jadi contoh umum dari pelapukan kimia itu sendiri adalah batuan granit. Lalu ada pelapukan silikat dan pembentukan tanah liat. Silikat kompleks secara bertahap berubah menjadi tanah liat yang akan menjadi komponen utama tanah itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada produk-produk dalam pelapukan. Jadi hasil dari suatu proses itu pasti akan ada produknya. Dan produk-produk dalam pelapukan ini sendiri, yang pertama ada partikel mineral tersisa seperti kuarsa yang tahan terhadap pelapukan. Lalu ada mineral baru seperti tanah liat, hematite, dan limonit. Lalu juga ada ion terlarut yang terbawa oleh air ke laut dan menjadi sumber bagi pembentukan batuan sedimen kimia di dalam laut. Dan selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pelapukan itu sendiri. Kecepatan pelapukan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, komposisi mineral batuan. Jadi mineral halus seperti kalsit atau feldspar itu lebih mudah lapuk dibanding kuarsa. Iklim lalu ada iklim, suhu tinggi dan curah hujan besar dapat mempercepat pelapukan kimia. Yang kedua ada topografi atau drainage. Daerah lembab dan berlerang curam akan lebih cepat tererosi. Kemudian ada waktu, jadi semakin lama terekspos, jadi akan semakin intens juga proses pelapukan yang terjadi. Yang kelima ada aktivitas biologis, akar-akar seperti akar tumbuhan, lumut dan mikroorganisme lain yang dapat menghasilkan asap organik itu juga dapat mempercepat reaksi kimia. Dan selanjutnya itu adalah pembentukan tanah atau soil formation. Tanah sendiri itu terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan-bahan organik. Jadi di dalam geologi tanah itu memiliki lapisan atau horizon yang tersusun secara vertikal. Jadi ada beberapa contohnya. Horizon itu dijadikan dengan lapisan atas seperti bahan organik dari tumbuhan mati. Horizon atau topsoil campuran mineral dan humus tempat aktivitas biologis tinggi. Horizon zona pencucian atau leaching di mana mineral itu akan terlarut turun ke bawah. Lalu ada horizon atau subsoil tempat akumulasi hasil leaching seperti besi, aluminium, dan tanah liat. Lalu ada horizon, jadi bahan hidup berupa batuan lapuk yang belum sepenuhnya menjadi tanah. Jadi jenis-jenis tanah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada residual soil, terbentuk di atas batuan induknya sendiri. Lalu yang satunya itu transported soil, terbentuk dari material terbawa oleh arus angin atau es ke lokasi yang lain. Jadi seperti apa tadi, faktor tanah sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah bahan material, bahan induk, time atau waktu, climate, iklim, topography, dan organic activity atau aktivitas organisme. Kombinasi faktor ini itu yang bervariasi itu menghasilkan berbagai jenis tanah di seluruh dunia. Soalnya sendiri itu soil, tanah dan iklim, soil atau tanah dan iklim. Jadi di iklim tropis yang lembab, pelapukan kimia itu terjadi sangat intens yang menghasilkan laterite atau tanah merah kaya besi dan aluminium. Dan jika kandungan aluminiumnya tinggi, itu akan terbentuk bauxite. Bauxite yaitu biji utama aluminium. Dan di daerah kering, pelapukan mekanis itu lebih dominan, yang akan menghasilkan tanah tipis dan berpasir. Yang ketiga, di daerah dingin sendiri, proses pembukaan dan pencairan air itu akan menjadi faktor utama di sana. Peran dan pelapukan dalam daur karbon dan iklim. Jadi pelapukan juga berperan dalam mengatur kadar CO2 di atmosfer. Saat batuan silikat bereaksi dengan asam karbonat, sebagian CO2 itu di atmosfer akan diserap dan diikat dalam bentuk mineral karbonat. Artinya, pelapukan kimia adalah mekanisme alami pengendali iklim jangka panjang. Jadi kesimpulannya dari itu semua, pelapukan itu adalah proses alami yang menghancurkan batuan
dan membentuk tanah atau fondasi bagi kehidupan di permukaan bumi. Lalu proses ini itu menghubungkan 4 sistem utama bumi itu sendiri, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Tanah sendiri adalah hasil akhir dari interaksi kimia, fisika, dan biologis yang terjadi selama jutaan tahun. Lalu, tanpa pelapukan, tidak akan ada tanah, dan tanpa tanah, kehidupan di permukaan bumi tidak akan mungkin terjadi. Jadi, ini ya, pelapukan itu bukanlah proses penghancuran semata, melainkan proses penciptaan kehidupan yang mengubah batu menjadi bumi yang subur. Melalui pelapukan, bumi akan terus beregenerasi dan mempertahankan keseimbangannya. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai bab 12 Building Soil. Mohon maaf jika ada salah kata. Saran dan kritik sangat dianjurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.